Seluruh pemain terbaik dipanggil Patrick Kluivert jelang FIFA Matchday September Timnas, nama Adrian Wibowo disorot. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bakal memanggil 32 pemain untuk persiapan menghadapi FIFA Matchday pada September mendatang di Surabaya. Menariknya, dua nama baru yang tengah menjadi perbincangan hangat adalah Milano Jonathan dan Adrian Wibowo, yang sedang dalam proses dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Menjelang FIFA Matchday September, Kluivert memanggil 32 pemain untuk menghadapi Lebanon dan Kuwait. Pertandingan ini sangat penting sebagai bagian dari persiapan menghadapi Arab Saudi dan Irak di grup B babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Adrian Wibowo dan Milano Jonathan, yang dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi, diperkirakan bakal turut ambil bagian. Keduanya berperan penting dalam sektor serangan, dengan kemampuan mereka sebagai winger kanan yang bisa memberi dimensi baru pada Timnas Indonesia. Miliano sendiri tengah tampil bersama FC Utrecht, meski ia belum bermain di laga utama, sedangkan Wibowo bermain di La FC 2 dan baru saja mencetak gol di pertandingan terakhir mereka di MLS Next Pro. Proses naturalisasi dua pemain ini, terutama Adrian Wibowo dan Milano Jonathan, semakin santer akan disahkan secepatnya. Mereka diyakini dapat memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, kedua pemain ini sudah berkomitmen untuk membela Indonesia. Kluivert juga berharap mereka dapat segera beradaptasi dengan cepat, mengingat persiapan Timnas Indonesia yang semakin mendesak. Dalam wawancara dengan media, Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi mereka sudah berjalan, dan setelah tahap administratif selesai, mereka akan segera memperkuat Garuda. Erick Thohir juga menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemain di sektor depan, mengingat stok pemain di posisi B sudah cukup banyak. Posisi belakang saya pikir sudah oke, tinggal sempurnakan di posisi depan, jelas Erick Thohir. Berikut profil Devine Rens, bek keturunan milik AS Roma yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata De Ive dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu. Fokus di Timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devine Rens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini bisa menjadi pelapis bagi Kevin Dix dan Sandy Walsh, bahkan bisa menjadi pemain inti di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam, ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini ia bermain di Serie A bersama AS Roma. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Devine Rens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 22 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad Timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan bergabung ke tim Italia tersebut. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan Timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Fullback Timnas Indonesia, Sandy Walsh resmi gabung klub Liga Thailand untuk musim 2025-2026. Klub yang dimaksud adalah Buriram United. Meski belum ada pengumuman resmi, Sandy Walsh rupanya sudah didaftarkan oleh Buriram United. Kepastian itu terlihat di laman resmi Liga Thailand, Thaileague KTH, Rabu, 13 Agustus 2025. Hal itu tentunya cukup mengejutkan mengingat Sandy Walsh masih memiliki kontrak dengan klub Jepang, Yokohama FC. Dikutip dari laman Transfermarkt ID, Sandy Walsh masih memiliki kontrak dengan Yokohama FM. Kontrak Sandy Walsh bersama Yokohama baru akan habis pada 30 Juni 2027. Selain itu, Sandy Walsh juga masih sempat mengikuti latihan pramusim bersama Yokohama. Lebih lagi, kedua pihak belum mengumumkan perpisahan, baik dari Sandy Walsh maupun Yokohama. Sandy Walsh sebelumnya didatangkan Yokohama pada awal musim lalu. Bersama Yokohama, Sandy Walsh tampil dalam 12 pertandingan dengan mencetak 1 assist.
Dengan bergabungnya Sandy Walsh ke Buriram United, maka membuatnya akan satu tim dengan pemain timnas Indonesia lainnya, yakni Shane Patinama. Shane Patinama sudah lebih dulu gabung Buriram United pada musim ini. Selain itu, ada dua pemain timnas Indonesia lain yang juga berkarier di Liga Thailand. Kedua sosok pemain itu adalah Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Asnawi Mangkualam memperkuat Port FC, sedangkan Pratama Arhan membela Bangkok United. Pemain keturunan Indonesia, Tijs Dalinga menyampaikan bahwa dirinya belum tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Baru dikabarkan dari kolega di Eropa di mana Tijs Dalinga belum berminat bergabung timnas Indonesia, ujar Arya Sinulinga lewat unggahan di akun Twitter pribadinya. Sang pemain juga ingin bertanya kepada orang tua, apakah dirinya memiliki darah Indonesia atau tidak, lanjutnya. Tijs Dalinga juga menyebut bahwa dirinya sangat mencintai Indonesia, terangnya. Kendati tawaran naturalisasi belum dapat diterima, Arya Sinulinga tetap berharap suatu saat nanti, Tijs Dalinga menyampaikan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Semoga next time ada titik terang, lanjutnya. Sebelumnya, nama Tijs Dalinga mencuat lantaran tengah diincar oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk dinaturalisasi. Pemain berusia 25 tahun itu menjadi opsi naturalisasi terbaru. Setelah gagal mendapatkan Tijs Dalinga, Arya mengaku tengah menunggu jawaban dari beberapa pemain keturunan Indonesia lainnya yang direkomendasikan oleh Patrick Kluivert. Sekarang kami lagi menunggu respons dari beberapa pemain lainnya yang direkomendasikan oleh Coach Patrick, paparnya. Yang lagi diproseskan 3. Nah ini jika pemain oke akan ada tambahan lagi, jelasnya. Shin Tae-yong akan datang bersama timnas U23 Korea Selatan menantang timnas U23 Indonesia. Shin saat ini masih menjabat dalam kepengurusan Federasi Sepak Bola Korea, KFA. Setelah meninggalkan timnas Indonesia, dia akhirnya juga ditunjuk sebagai pelatih untuk Ulsan HDFC. Menariknya, sosok yang sempat berjasa untuk sepak bola Indonesia ini akan datang ke tanah air dalam misi yang berbeda. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa pada akhir Agustus nanti akan ada agenda ke Indonesia. Namun, dia belum bisa memastikan kapan tepatnya akan hadir ke tanah air. Ini masih menunggu kabar yang diberikan lewat penugasan dari KFA. Sebenarnya belum pasti. Tapi mungkin tanggal 27 atau 28 Agustus, ke Indonesia, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Jackpot. Agenda pelatih berusia 54 tahun datang ke Indonesia bukan untuk berlibur. Pasalnya, ada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Dia harus mempersiapkan Taeguk Warrior muda dalam perjuangan untuk bisa lolos ke Piala Asia. Karena mulai 1 September akan ada pertandingan U22 di Surabaya, terangnya. Menariknya, Shin Tae-yong tidak akan datang sebagai pelatih untuk timnas U23 Korea Selatan. Dia akan menjadi manajer timnas Korea untuk turnamen mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KFA beberapa waktu lalu. Pemilihan ini tentu cukup rasional karena Shin sudah paham dengan Indonesia termasuk dalam memiliki sarana latihan yang dibutuhkan. Saya akan ke sana sebagai manajer tim U23, Korea. Atas nama Asosiasi Sepak Bola Korea, sepertinya saya akan ke sana sebagai manajer tim atas permintaan Pak Ketua, tutupnya. Tentunya, momen antara timnas U23 Indonesia melawan Korea Selatan ini akan semakin menarik. Pasalnya, Shin membawa Garuda Asia meraih kemenangan atas Korea pada Piala Asia U23 lalu. Saat ini Gerald Vandenburg akan membawa tugas berat untuk bisa menyamai prestasi pelatih kelahiran Yeongdeok tersebut. Namun, kemenangan akan kembali mengokohkan posisi Indonesia di peta sepak bola Asia. Mads Hilgers dikabarkan akan meninggalkan Liga Belanda Eredivisie. Bek timnas Indonesia tersebut akan hengkang dari klubnya FC Twente menuju Liga Utama Inggris, Premier League. Ya, klub baru yang dituju yakni Crystal Palace. Mads Hilgers memang masih memiliki kontrak 1 tahun. Tapi Mads Hilgers sudah berhasrat meninggalkan Twente lebih cepat pada bursa transfer musim panas 2025. Sang palang pintu ingin bermain di luar Belanda demi menambah pengalaman. Sementara dalam proses pencarian klub baru, Hilgers absen ketika Detuk Sers jumpa Zwolle pada pekan pertama Liga Belanda 2024 hingga 2025. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Hilgers tinggal sebentar lagi untuk berkarier di Inggris bersama Crystal Palace. Menurut laporan WFC Groningen, pihak pemain dan klub telah mencapai kesepakatan pribadi. Sumber serupa juga mengklaim Crystal Palace sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Twente. Kesepakatan diharapkan akan segera selesai dalam waktu dekat. Namun kabar itu membuat supporter timnas Malaysia tak terima,
sampai ngomong gini. Bek tim nasional dari Indonesia tak pantas bermain di Liga nomor 1 di dunia, Premier League, kata Afik di laman Instagram. Dion Scholes lebih layak bermain di Inggris, pemain kebangsaan Indonesia itu terlalu lemah, lanjutnya. Saya pikir dia layak untuk bermain di Liga 1 Indonesia, itu tempat yang bagus, tulis Afik sambil memberi emot tertawa. Hamdan Hamedan sebut ada sekitar 5 pemain keturunan potensial di Eropa yang siap bela timnas Indonesia di round 4. Mantan utusan PSSI, Hamdan Hamedan menyebut ada banyak pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia dengan proses naturalisasi. Bahkan Hamdan Hamedan menyebut bahwa ada sekitar 5 pemain keturunan yang menghubungi dirinya. Menurut Hamdan Hamedan, masuknya beberapa legenda timnas Belanda di staf kepelatihan timnas Indonesia memberi dampak luar biasa dengan menjadi pemberitaan di media Eropa. Dengan impact masuknya Patrick Kluivert, Simon Tahamata dan lainnya, segala macam ini ternyata membawa berita yang luar biasa di media Eropa, kata Hamdan Hamedan. Akibat pemberitaan tersebut sehingga memancing banyak pemain keturunan di Eropa untuk melirik Indonesia. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Eropa melirik Indonesia? Ya seperti magnet lah, ujarnya. Hamdan Hamedan ternyata menyambut positif keinginan mereka untuk membela Indonesia di waktu mendatang. Jadi kalau suatu hari mereka ingin membela negeri kakeknya, atau negeri neneknya, atau negeri dari ayahnya, ya tentu buat kita ini positif, tutur Hamdan Hamedan. Kemarin ada sekitar 5 pemain yang menghubungi saya, tapi saya tidak mau terlalu fokus, semoga mereka bisa segera dinaturalisasi dan bermain untuk timnas, terangnya. Para pemain sangat serius dan sangat siap untuk membela timnas Indonesia, tegasnya. Sejauh ini, naturalisasi menjadi jalan instan bagi PSSI untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia di ajang internasional. Waketum PSSI, Ratu Tisha mengungkapkan bahwa pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert telah mengonfirmasi nama Crescencio Summerville untuk dinaturalisasi. Ratu Tisha mengungkapkan PSSI baru saja berkomunikasi dengan Patrick Kluivert untuk membahas pemain keturunan untuk timnas Indonesia di round 4. Nama Crescencio Summerville pun muncul dalam komunikasi telepon PSSI dengan Patrick Kluivert waktu lalu. Pemain berusia 23 tahun itu diproyeksikan sebagai pemain tambahan timnas Indonesia dengan misi lolos Piala Dunia 2026. Namanya sudah muncul sewaktu komunikasi dengan Coach Patrick. Tadi saat saya tanya, apakah nama itu confirm, dia bilang sudah. Mudah-mudahan pemain itu mau, kata Ratu Tisha ketika dihubungi Narasi TV. Oke, nanti kita coba, saya hubungi dulu dia, mudah-mudahan sih mau. Jadi obrolan tadi lebih ke sana dan lebih santai, papar Ratu Tisha. Sebelumnya, Patrick Kluivert meminta 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Ketiganya adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, dan Miliano Manhoef. Namun, PSSI belum bisa proses ketiga pemain tersebut. Sebab, ketiganya belum memberikan keputusan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Patrick Kluivert kan pernah mengajukan Pascal, Oosterwolde dan Manhoef, tadi dia seperti cross-check balik. Apakah benar mereka sudah menolak atau tidak? Ungkap Waketum PSSI. Saya bilang iya, seperti itu kabar terakhirnya, soalnya menurut Patrick Kluivert ketika dia ngobrol sama ketiganya, semuanya mau membela timnas Indonesia. Saya bilang, semua pemain mau, cuma kondisinya kan ada beberapa hal yang mengganjal. Itu kembali lagi ke pemainnya, kalau pemainnya masih ragu-ragu, tidak usah, ujar Ratu Tisha. Lalu siapa Crescencio Summerville? Dia adalah penyerang West Ham United berusia 23 tahun. Summerville telah bermain 218 kali di pertandingan profesionalnya, dengan rincian 53 kali di Premier League atau kasta teratas Liga Inggris, 43 kali di Champions, 27 kali Premier League 2, 21 Eredivisie, Keuken Kampion Eredivisie, 6 kali FA Cup, Elf Cup, 3 Elf Trophy, 3 Champions Playoff, 1 KNVB Beker dan lainnya. Dari jumlah itu, Summerville membukukan 52 gol, 35 assists, dan 14.000 menit bermain. Summerville dirumorkan punya darah Indonesia, asal-usul garis keturunannya berasal dari kakeknya yang disebut keturunan Maluku. Summerville notabene nama baru dalam peredaran pemain keturunan di Eropa. Penyerang kelahiran Amsterdam, Belanda itu jarang muncul tiap kali netizen huru-hara merekomendasikan pesepak bola berdarah Indonesia kepada PSSI. Media Malaysia, Makan Bola panik mendengar timnas Indonesia segera kedatangan pemain naturalisasi tambahan. Makan Bola menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal membuat level kedua tim semakin jauh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan tambahan pemain diaspora untuk timnas Indonesia. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ini mimpi semua. Mimpinya cepat. Rencana PSSI itu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada 2030, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Liputan 6. Ini cepat. Kenapa? Hidup itu harus ambil momentum. Kebetulan generasi emas ada, pemain diasporanya dapat yang baik-baik, mereka diaspora yang berkorban, tambahnya. Pertandingan round 4 tentu akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5, siapa yang nggak pengen lolos Piala Dunia 2026? Tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi media Malaysia, mengingat banyak negara Asia Tenggara lainnya yang sulit mendapatkan pemain naturalisasi berkualitas. Makan Bola pun mencoba mencari tahu alasan di balik kesuksesan PSSI dalam menarik talenta-talenta keturunan Indonesia di Eropa. Salah satu faktor yang mereka sebutkan adalah rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemain tersebut. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ujar Makan Bola. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk timnas Indonesia. Lanjutnya. Yang terbaru, ada beberapa pemain lagi yang bermain di liga-liga Eropa menyatakan bersedia membela timnas. Ini cukup mengejutkan. Ini tentu akan membuat level timnas Malaysia dan Indonesia bagai langit dan bumi. Malaysia makin tertinggal, tegasnya. Venezia mengirim pesan menyentuh kepada Jay Itzes usai resmi pindah ke klub promosi Liga Italia 2025-2026 Sassuolo. Berakhir sudah kebersamaan Jay Itzes dengan klub Serie B Venezia. Kerja sama mereka yang terjalin sejak awal musim 2023 hingga 2024 berakhir pada Sabtu, 9 Agustus 2025, usai Itzes merampungkan kepindahannya ke Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu merapat ke Sassuolo dengan paket transfer bersama Valicande yang bernilai total 11 juta euro. Bersama Sassuolo, Jay Itzes menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga Juni 2029. Meski hanya 2 musim berseragam Venezia, kontribusi Jay Itzes terasa begitu besar. Jay Itzes adalah benteng kokoh di lini belakang Venezia. Jay Itzes memiliki kemampuan duel udara yang kuat dan merupakan figur seorang pemimpin. Tak ayal, Jay Itzes kerap dipercaya tampil mengawal lini belakang Venezia. Jay Itzes tercatat bermain sebanyak 66 kali di lintas kompetisi dengan mencetak 5 gol untuk Venezia. Salah satu prestasi Jay Itzes di Venezia adalah membawa tim tersebut promosi ke Serie A pada musim 2024 hingga 2025. Hanya, Venezia cuma bertahan 1 musim di kompetisi tertinggi sepak bola Italia tersebut dan harus kembali ke Serie B musim depan 2025-2026. Dengan segala kontribusi tersebut, Jay Itzes pun meninggalkan kesan yang mendalam bagi Venezia. Maka dari itu, Venezia ingin mantan B andalannya tersebut bisa meraih kesuksesan bersama Sassuolo. Proses naturalisasi 3 pemain baru untuk timnas Indonesia dipastikan hampir rampung. Kabar ini disampaikan oleh mantan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang dikenal sebagai tangan kanan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia mengungkapkan bahwa ketiga pemain tersebut kemungkinan besar sudah bisa membela Garuda dalam waktu dekat. Hassani menyebutkan bahwa proses administrasi naturalisasi sudah berada di tahap akhir. Meski tidak menyebutkan nama secara detail, publik sepak bola tanah air sudah menebak-nebak siapa saja sosok yang dimaksud, mengingat isu ini sudah lama menjadi perbincangan di kalangan pecinta timnas. Insya Allah prosesnya tuntas, mereka siap membela timnas Indonesia di ajang resmi terdekat, kata Hassani. Yang jelas 3 pemain, tapi saya pikir akan ada tambahan pemain naturalisasi baru lagi, lanjutnya. Timnas Indonesia lagi di jalur yang tepat, Piala Dunia di depan mata, jadi siapa sih yang gak mau untuk perkuat Indonesia, terangnya. Dia memastikan seluruh dokumen hukum dan administrasi sudah hampir selesai, hanya menunggu pengesahan resmi dari pemerintah. Ketiga pemain ini diharapkan bisa menambah kekuatan skuad asuhan Patrick Kluivert, terutama di sektor yang selama ini dianggap kurang maksimal. Kehadiran pemain keturunan dengan kualitas Eropa diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia di level Asia bahkan dunia. PSSI sebelumnya telah berhasil menaturalisasi beberapa pemain keturunan yang kini menjadi andalan di skuad Garuda. Mereka terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan di berbagai laga internasional. Rencana ini mendapat sambutan positif dari para pendukung timnas. Mereka berharap proses ini segera selesai agar ketiga pemain tersebut bisa tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Dengan langkah ini, PSSI menegaskan komitmennya untuk memperkuat timnas melalui strategi jangka panjang.
Publik ini tinggal menunggu momen resmi ketika ketiga pemain tersebut mengenakan seragam merah putih untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia siap berikan segalanya, Patrick Kluivert sebut Arab Saudi alami tekanan lebih. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan bahwa ia dan anak asuhnya akan memberikan segalanya demi lolos ke Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Belanda itu menilai tekanan lebih besar ada di pundak Arab Saudi. Timnas Indonesia dan Arab Saudi berada satu grup pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah drawing yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Satu tim lainnya adalah Irak. Arab Saudi akan bertindak sebagai tuan rumah dengan format round robin. Artinya, dalam home tournament ini, ketiga tim, termasuk Timnas Indonesia, hanya akan saling bertemu satu kali tanpa sistem homes away. Tentu saja ini hasil undian yang berat. Kami sudah mengenal Arab Saudi dari babak grup sebelumnya. Irak juga lawan yang sangat sulit. Kami harus menjernihkan pikiran, menganalisis lawan dengan baik, dan menunjukkan kualitas kami di lapangan, ujar Patrick Kluivert. Berstatus tim pot 3, yang artinya, paling lemah, Timnas Indonesia memang menjadi favorit terakhir jika bicara dari sudut pandang ranking FIFA. Namun, Patrick Kluivert menggarisbawahi bahwa laga pertama, yakni kontra Arab Saudi, akan jadi yang terpenting. Laga pertama tentu sangat penting, semua orang tahu itu. Masalahnya, banyak pemain kami akan datang ke jeda dalam waktu yang sangat mepet. Tapi itu bukan alasan. Begitulah keadaannya, dan kami harus menyikapinya dengan bijak. Kami harus mempersiapkan pertandingan ini sebaik mungkin, kata Kluivert lagi. Lebih lanjut, Kluivert juga merasa tekanan berlebih ada pada Arab Saudi karena bertindak sebagai tuan rumah dan jadi favorit untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan menjuarai grup B. Kami akan menganalisis mereka dengan baik. Tapi, menurut saya tekanannya ada di Arab Saudi. Kami harus tampil dan melakukan apa yang harus kami lakukan. Kluivert tak mau memungkiri bahwa tugas berat ada di pundaknya. Mantan pemain Barcelona itu sesumbar bahwa ia menyukai tantangan dan tekanan. Kami sudah mencapai posisi bersejarah dengan lolos ke babak keempat. Tapi semua orang ini ke Piala Dunia. Saya, para supporter, jadi tekanannya besar. Fans Indonesia sangat bersemangat dan saya suka itu. Saya suka tekanan, karena tanpa tekanan ini bukan pertandingan. Saya menyukai tekanan, saya senang bekerja untuk negara ini. Tapi kami harus lolos dan semua tahu ini jalur yang sulit. Kami harus memberikan segalanya di lapangan dan bermain sebagai tim.